Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita belajar kembali secara online atau PJJ. Ya, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran kedua, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini memuat KD-KD 3.2, 3.3 dan KD 3.5. Memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan di sekolah. Memahami makna Rasulullah, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Memahami makna iman kepada Rasul Allah. Ya, jadi ini muatan-muatan yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah melalui ciptaannya. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan dan membuat. Ya, nggak bisa dia berdiri sendiri, pasti ada yang menciptakan. Begitu juga dengan manusia, ada yang menciptakannya. Apa buktinya manusia ada yang menciptakan? Buktinya adalah manusia tidak dapat mencegah kematian. Manusia akan semakin tua dan akhirnya meninggal. Manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini buktinya bahwa manusia ada yang menciptakannya, ya. Jadi manusia itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kesimpulannya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, semua makhluk hidup. Ya. Mau ngambil kekurangan buku di mana? Taruh Mama. Ngajar ya? Sini. Mami. Semua makhluk hidup, ya, mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang gaib dan nyata, ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang gaib dan yang nyata, ya. Makhluk gaib tidak nyata nih ciptaan Allah apa saja sih? Yang pertama malaikat, ya. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Kemudian ada jin dan setan, ini terbuat dari api, ya. Pahala, nah pahala ini apa yang sudah kita kerjakan, seperti kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh kita, yaitu masuk ke dalam penilaian pahala, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nyatanya, contohnya nih ciptaan Allah, ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup, dan benda langit. Makhluk hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian makhluk tak hidup seperti batu, tanah, air, api, cahaya, dan angin. Benda langit, matahari, bintang, bulan, dan planet. Nah, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar dapat menjadi pembelajaran manusia pada masa sekarang. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik, ya. Al-Basir yang pertama artinya maha melihat. Allah itu melihat perbuatan seluruh makhluknya, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya, ya. Kamu mau ngumpet kemanapun Allah tetap melihat, ya. Maka dari itu Allah disebut Al-Basir. Kemudian Al-Adil, ya, artinya maha adil. Allah memberi perlakuan yang sama kepada makhluknya. Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, serta dan kaya dan miskin. Kekayaan dan kepandaian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena ia mau berusaha dan belajar, ya. Jadi Allah itu maha adil, dia tidak membeda-bedakan. Al-Azim artinya Allah yang maha agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya, tidak pernah berkurang. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu manusia harus rendah hati. Manusia tidak pantas menyombongkan diri. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keimanan disebut juga tafakur. Tafakur berarti berpikir. Orang yang bertafakur berarti berupaya untuk menemukan suatu jawaban atau suatu pemahaman. Bertafakur mengagumi dalam hati keindahan alam semesta sebagai ciptaan Allah, ya. Ini orang-orang yang bertafakur itu mengagumi, wow, betapa indahnya alam yang telah diciptakan oleh Allah. Mempercayai bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjaga kesehatan tubuh, menyayangi sesama makhluk
hidup ya, itu sifat bertafakur ya. Dari pemahaman ini mungkin kalian bisa paham dan bisa kalian pelajari sendiri materi-materi yang ada di buku cetak dan di LKS. Oke, selamat pagi, semangat pagi.